Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, dalam kesempatan ini pembahasan yang rumit dan luar biasa akan dikedepankan pada semuanya. Ada pertanyaan besar, kenapa orang itu mudah tertipu dan terjerumus? Maka untuk jawabannya, karena dia bodoh. Karena dia bodoh. Untuk itu kita berangkat dari qawaidul fiqhiyah atau kaidah fikih, yang mana yang pertama ada pernyataan man jahila bisyai'in fahuwa yujhal, yang artinya barang siapa orang itu tidak tahu akan sesuatu, maka dia akan tertipu. Sekali lagi, kenapa tertipu? Karena bodoh. Man jahila bisyai'in, itu yang pertama. Yang kedua, man lam ya'rifis syarra yaqa'u fihi, barang siapa orang tidak tahu akan kejelekan, akan keburukan, akan kenistaan, maka dia akan terjerumus. Kenapa tidak tahu? Kenapa terjerumus? Karena jawabannya tidak tahu. Nah, ini tidak tahu alias bodoh, tolol, dungu. Nah, itu menyebabkan orang tertipu dan terjerumus. Ini pembahasan sangat penting yang tentunya menarik untuk disimak. Berangkat dari dua kaidah fikih tadi, man jahila bisyai'in fahuwa yujhalu, man lam ya'rifis syarra yaqa'u fihi. Kita harus tahu di sini, supaya kita tidak tertipu lagi, tidak terjerumus lagi, maka harus ada langkah-langkah. Nah, ini berangkat dari pengalaman saya, kita gabungkan dengan dalil-dalil, kita gabungkan dari keilmuan dari guru kita. Jadi kita harus punya keberanian merubah diri dalam keilmuan dan pengalaman. Tentunya ada pembuktian. Maksudnya bagaimana? Yang tadinya kita hidup itu cuma sekedar cari uang umpamanya, atau cari makan, apakah itu penting? Itu sangat penting. Tetapi kalau tidak diiringi ilmu, itu akan berbahaya. Orang akan tertipu. Tertipu oleh orang lagi, tertipu oleh setan, tertipu oleh nafsu, tertipu oleh orang lain tentunya. Maka harus ada keberanian kita, innamal ilmu bitta'allum. Kita harus berani untuk belajar, menghadiri kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah, harus berani bertanya, harus berani menghadiri seminar-seminar Islam, harus berani privat, harus berani kita membuka media yang terpercaya tentang Islam, tentang kebenaran. Benarnya seperti apa? Jangan mau dibodohi lagi, jangan mau ditipu lagi, jangan mau dimiskinkan, jangan mau dibodohkan. Itu. Jadi kita harus berani membuat keputusan terbaik, ngaji, bertanya. Harus ada pengalaman untuk pengamalan tentunya. Ada pengalaman kerja, ada pengalaman ilmu untuk pengamalan ilmu, untuk pengamalan kerja. Itu. Bagaimana kita lihat Imam Bukhari itu kebanyakan waktunya untuk ilmu dan ibadah. Bagaimana Imam Syafi'i yang berasal dari negara Palestina, waktunya dipakai untuk ilmu, untuk penelitian. Masya Allah. Bagaimana orang-orang kaya yang soleh, ghaniyun, syakir, itu dengan penuh kepahitan di awal, siap beresiko. Mereka, beliau-beliau yang berhasil baik secara duniawi ataupun secara ukhrawi, itu beliau-beliau berani beresiko dan berkorban waktu. Makanya dalam ilmu kita harus berani mencoba, berani, siap untuk menghadiri kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah. Terkadang setan dan nafsu menggoda itu
terasa tidak penting. Bukan menganggap tidak penting, tetapi merasa tidak penting. Itu ada bisikan seperti itu buang. Kalau usaha itu penting, kalau kita kerja itu penting, ilmu apa lagi? Itu logikanya, itu mantiknya. Mempertebal iman apalagi, itu sangat penting. Makanya kita jangan muluk-muluk. Kalau dalam mengaji kita coba satu kali kita, meskipun harusnya itu disiplin, tapi belajar kita memulai dulu. Mulai aja dulu. Belajar kita menghadiri kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah. Orang itu bingung mencari ilmu. Kenapa kita tidak berani untuk hadir? Orang bingung mencari uang. Kenapa? Tidak kecil-kecilan dulu. Apakah gengsi? Takut digunjing orang? Apakah malas? Atau tidak berani beresiko? Takut dimarahi istri atau suami, atau bagaimana? Kita harus berani. Di situ. Kita jangan mau kalah sama setan dan nafsu. Justru Islam mengajarkan kita harus mengendalikan nafsu, harus mengalahkan setan. Karena kalau dalam kitab Ayyuhal Walad Imam Ghazali dimuat, menurut Syekh Hasan Basri, itu yang harus dijadikan musuh adalah setan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Jadi musuh umat manusia dan musuh kita semua, bahkan fakta di lapangan, tidak ada keberanian, tidak siap untuk kita menghadiri pengajian, kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah, menghadiri untuk bertanya kepada guru kita, tidak siap untuk berdagang meskipun kecil-kecilan, tidak siap untuk sholat berjamaah, tidak siap untuk musyawarah, tidak siap untuk tanam jasa, padahal kita itu tugas kita. Makanya ada pepatah dari guru kita, dari dosen kita, bahkan saya pernah itu di kuliah itu ada kewirausahaan. Bagaimana cara berniaga, cara berdagang supaya laku, bahkan laku keras. Ya kita lihat di sekeliling kita, orang dagang apa, apakah laku atau sangat laku atau laku keras, ya kita ngikutin. Ada itu dalam kewirausahaan. Meskipun itu ada teknik-teknik, ada cara-cara yang harus kita ikuti tentunya, minimal gitu. Orang dagang apa, yang penting halal, laku keras, ya kita ikuti. Itu dalam kewirausahaan diantaranya. Jadi sahabat santri, kehidupan yang sangat berat ini, sangat bersaing ini, masyarakat yang sangat majemuk, kita harus punya keberanian. Kita harus siap dalam segala hal, siap menghadiri kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah. Di samping itu kita perlu uang, perlu modal, perlu tenaga. Kita meskipun belum miliaran, belum ratusan juta, kita mulai dagang kecil-kecilan aja dulu. Kita berproses, jangan terlalu takut hidup ini. Jangan takut. Kita harus berani menghadapi kenyataan. Kita harus berani membuat keputusan terbaik. Karena bukan kita saja yang berjuang di detik itu, di menit itu, semuanya sedang berjuang mengendalikan nafsu dan melawan setan. Termasuk saya yang sedang bicara ini tentang bagaimana sulitnya keikhlasan di zaman sekarang, karena hampir semuanya dikontenkan. Tapi kita konten bukan sekedar cari uang, meskipun ini sudah gajian, alhamdulillah. Tetapi yang paling inti adalah dakwah, mengajak orang supaya tidak terjerumus, supaya tidak menyembah makhluk. Karena yang harus disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla Jalaluhu, Allah Tabaraka wa ta'ala, Allah wahdahu la syarikalah. Supaya orang tidak masuk ke neraka. Bagaimana orang supaya masuk surga? Dengan menyembah Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan rajin ibadah. Rajin ibadah itu tidak mudah, harus ada pembiasaan-pembiasaan, harus ada mujahadah, harus ada riyadhah, supaya mudawamah, supaya istiqomah.
harus dibekali dengan ilmu yang cukup. Yang paling sulit adalah orang itu dididik akhlak, budi pekerti, tata krama. Ilman riyadhatan akhlaqan. Makanya sahabat santri, dalam kesempatan ini kita harus benar-benar paham, kita harus tahu diri, sadar diri. Setiap detik kita adalah perjuangan. Kita harus siap dari sekarang untuk berkorban untuk dunia kita supaya berkah, untuk ukhrawi kita supaya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan menghadap kepada Allah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sekeliling kita, berapa miliar orang di sekeliling kita di dunia, 7 miliar lebih. Apakah kita mau jadi pecundang atau jadi pahlawan dan siap menjadi kebanggaan untuk istri kita, untuk anak kita, untuk saudara kita, untuk santri kita? Hidup ini tidak main-main. Yang lum ata'inin ini, yang cuma sekejap mata, yang 70 tahun, 100 tahun, 85 tahun hidup di dunia ini, yang Pak ulama menyebutkan ini cuma lum ata'inin dibandingkan dengan triliunan tahun nanti di akhirat, bahkan tidak ada akhirnya. Ini harus benar-benar kita persiapkan, kita manfaatkan waktu yang sangat singkat ini, yang hanya melewat jalan ini. Kita hanya sekedar lewat jalan dalam keterangan, kita sekedar numpang menurut Imam Ghazali. Benar-benar kita harus menyikapi waktu ini dengan sebaik-baiknya, dengan bijaksana, dengan arif, dengan cerdas. Jangan mau dibodohi setan, jangan mau dibodohi oleh orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Justru kita harus siap supaya tidak dibodohi, supaya kita terjerumus mulai dari sekarang, meskipun itu tidak langsung stabil dan konsisten, tapi berangkat dari sekarang konsisten meskipun belum disiplin. Kita berangkat menghadiri kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah, kita privat, kita pengajian mingguan, bulanan, yaumul ijtima, pataya, muslimatan, supaya kita tidak bodoh. Kalau tidak bodoh berarti pintar, benar, cerdas, kita tidak akan tertipu lagi. Itu. Kenapa banyak aliran sesat? Kenapa orang itu ada yang ngaku nabi, orang yang ngaku malaikat, ngikut aja karena tertipu, karena bodoh. Kalau tidak bodoh, orang tidak akan tertipu. Kenapa terjerumus ke judi online, perzinahan, LGBT, riba dan lain sebagainya? Karena bodoh, lemah, tidak siap keilmuan, tidak siap segalanya. Siapkan dari sekarang keilmuan kita, pengalaman kita, siap kita, perjuangan kita, militan kita. Ya. Itu sahabat santri. Jadi kalau pakai dalil, memang itu ada dalilnya. Meskipun Kang Nurdin dalam kesempatan ini tidak terlalu banyak dalil, tetapi insya Allah narasi Kang Nurdin bisa dipahami oleh semuanya, bahwa supaya kita tidak dimiskinkan, tidak dibodohkan, tidak dijerumuskan ke dalam neraka, ke dalam kejelekan, ke dalam kenistaan, ke dalam keburukan, dalam kebodohan. Maka poin akan saya simpulkan. Yang pertama, hadiri kajian Ahlussunnah wal Jamaah. Silahkan dari media kita bantu supaya keilmuan kita cukup, bahkan luas. Itu harga mati, yang bisa ditawar lagi. Dan sambil di samping itu kita bertanya. Itu yang pertama, hadiri kajian Ahlussunnah wal Jamaah. Samping kita nyantren sekolah dunia itu untuk memperdalam keilmuan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu harga mati. Yang kedua, kita jangan malu untuk jualan meskipun kecil-kecilan, atau apa itu yang menjadi uang yang halal, karena kita butuh dana untuk menopang kesiapan kita dalam berjuang. Yang ketiga, kenali musuh-musuh kita, yaitu setan manusia, makhluk dunia yang menyebabkan ghaflah, lupa kepada Allah. Dan yang lainnya adalah kita harus berani mengambil keputusan terbaik, berani kita melaksanakan kebenaran, kebaikan, dan kemaslahatan. Jangan jadi pecundang. Kita harus menjadi pejuang untuk kebanggaan di sekeliling kita. Tingkatkan keikhlasan, siapkan hidup kita, karena semua orang dalam setiap detiknya pada hakikatnya itu sedang berjuang
Dan kita adalah satu orang dari 7 miliar lebih di dunia yang harus bagaimana iman semakin tebal, menjadi amal soleh, sejahtera, zahir batin, dunia akhirat. Silakan diputar, diulang video ini. Semoga menjadi motivasi, menjadi bahan siap kita berjuang, karena video ini akan menjadi pencerahan untuk semuanya. Dan sahabat santri, ditunggu video yang selanjutnya. Tentunya berangkat dari pengalaman, berangkat dari dalil, berangkat dari militan, berangkat dari kesiapan. Kanodin akan memberikan edukasi dan memberikan kesiapan dalam dalil dan semuanya untuk keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, zahir batin, dunia akhirat. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'i rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Akhir kata, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.